Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran ini? Nah, ini yang penting sebenarnya, supaya apa? Penyakit-penyakit itu hilang, curiganya hilang, buruk sangkanya hilang, bencinya hilang, dendamnya hilang, kemarahannya hilang. Berinteraksi dengan Quran seperti kita emang sahabat dekatnya dia gitu loh. Entah itu dengan membaca, ya, entah itu dengan merenungi, mentadaburi, melihat terjemahnya, atau mungkin melihat tafsirnya, begitu loh mungkin. Sehingga ada keterikatan hati. Nah, zaman sekarang yang hilang itu sebenarnya apa? Yang hilang itu adalah rasa. Rasanya nggak dapat. Rasanya nggak dapat. Sekarang saya bilang begini kepada sekarang. Saya baca ayat, misalkan wasubhi iza tanafas. Wasubhi iza tanafas, demi subuh yang memiliki nafas. Pusing gitu kan? Apa maksudnya? Nah, gitu kan? Tapi kalau mungkin untuk level kita, saya mungkin sampaikan misalkan iza syamsu kuwirat, dan ketika langit itu diruntuhkan, ya, yang izas wa iza apa namanya tadi wasubhi iza nafas, demi subuh yang memiliki nafas. Apa maksudnya? Kok bisa ayat itu kayak begitu? Yang membuat, kalau Anda perhatikan, syekh-syekh di Masjidil Haram itu, Syekh Sudais, Syekh Surem yang sekarang sudah pensiun itu menangisnya itu beda-beda. Ada yang menangis kayak Syekh Sudais itu menangisnya karena ayat-ayat azab, nangis dia. Ya, Syekh Surem ini nangisnya karena apa? Ayat-ayat yang hubungannya dengan kekuasaan Allah. Tapi apa urusannya sama Allah? Wasubhi iza tanafas. Kok bisa nangis gitu? Karena mereka apa ya? Ada rasa yang mereka bangun dengan Quran itu. Ya. Ada kenikmatan yang mereka bangun dengan Quran itu. Ada kenikmatan yang mereka bangun dengan amal soleh itu, sehingga apa? Orang-orang kayak begitu, ya, terutama orang-orang soleh, terutama zaman dulu khususnya, itu mereka kadang-kadang sudah apa ya? Sama dunia ini nggak ada nilai sama sekali buat mereka gitu. Amalan yang mereka kerjakan tuh jauh lebih nikmat dari makanan apapun yang mereka dapatkan dan sajikan itu. Nah, kita ini kan masih pada fase itu. Ngomongin makanan sehat, ngomongin apa ya, kurma, anggur, buah, sehat, bagus kan, bagus, masalah. Cuma kalau mau naik levelnya, saya kasih resepnya. Anda mintalah sama Allah agar amalan kita itu, syariat Allah ini tuh juga memberikan kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada semua ini. Itu poinnya sebenarnya. Jadi ketika Anda baca Quran, Anda bisa lupa makan. Itu maksudnya. Ketika Anda sholat, Anda maunya, contoh begini, misalkan depan saya ini kan ada air kelapa. Kalau saya menikmati air kelapa ini, kira-kira saya akan minumnya dalam keadaan yang cepat-cepat atau lambat-lambat? Saya langsung minum gitu atau lambat-lambat kan? Nah, begitulah ibadah sebenarnya. Karena ibadah itu makanannya buat ruhnya kita. Cuman kita ngasih makannya nggak bener. Buru-buru kan gitu ya? Buru-buru itu penyakit nggak? Masuk penyakit. Di surat Al-Ma'arij sudah Allah sampaikan juga dengan saya tentang itu. Ya, manusia itu terburu-buru, tergesa-gesa, gitu. Iya benar kan? Penyakit kan penyakit. Jadi sekarang nanti pulang dari sini Anda interogasi diri Anda sendiri. Saya kadang-kadang mikir, nggak habis pikir. Saya ada dua generasi di atas, dua generasi bawah, semuanya penyakit jantung. Ini ada cerita apa? Dua generasi ke atas, semuanya kanker. Ada yang bilang? Banyak Pak Bu. Lalu dibilang saya ini penyakit keturunan diabetes. Betul? Menyalahkan gen. Padahal bukan itu poinnya. Ada tema dalam keluarga itu, yang keluarga itu pasti keluarga baik, insya Allah kita tahu kebaikannya. Tapi ada yang mungkin perlu diperbaiki lagi dari situ, ya.
Karena apa? Kalau kembali ayat atau hadis tadi kita pasang di sini, harusnya kita paham. Berarti ada benang merahnya dong, harusnya yang berkaitan dengan penyakit kolbu yang ada pada keluarga tadi yang harus diperbaiki. Di samping ya, jangan melulu ngebahas yang jeleknya dalam keluarga, karena bicara nasab dalam Islam itu ada dua dibahas, nasab dan hasab. Hasab itu karya. Hasab itu karya. Ya. Jangan melulu cari yang jeleknya, nggak bisa. Ya, nasab itu kan kenapa kita bahkan untuk menikah itu Nabi mengajarkan untuk mencari agama yang paling utama kan, nasab segala macam masuk di situ. Karena emang rentetan itu panjang nanti urusan sama penyakit, urusan sama karya segala macam gitu loh. Ya seperti itulah. Jadi begitu Al-Quran. Ya. Nah makanya bab atau tema utamanya adalah bagaimana kita memperbaiki itu. Al-Quran itu menjadi salah satu solusinya, sehingga Pak nikmatilah ketika membacanya.